Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang analisis faktor-faktor pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Indonesia. Pada presentasi kali ini, kami akan menganalisis faktor-faktor tersebut dari dua peristiwa yang menjadi sejarah di Indonesia, yaitu peristiwa Tanjung Priok dan tragedi Trisakti. Pada presentasi kali ini akan diawali oleh saya, Jessica Firanda Putri, yang kedua Iva Dwi Cahyani, yang ketiga Ivan Sekti Santoso, yang keempat Wirika Ramawati, yang kelima Selvi Afrita Yulianti, dan yang terakhir saya. Pertama, kita akan membahas tentang peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Peristiwa ini merupakan kerusuhan yang terjadi antara tentara dengan warga muslim Tanjung Priok pada tanggal 12 September tahun 1984. Kerusuhan ini merupakan salah satu kerusuhan besar yang terjadi pada masa Orde Baru. Tragedi ini dihujani aksi penembakan yang menyebabkan 24 orang meninggal dunia dan 55 orang luka-luka. Namun jumlah pasti korban belum diketahui sampai saat ini. Selanjutnya adalah latar belakang tragedi Tanjung Priok. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru yang saat itu pemerintah menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal yang seluruh organisasi berasaskan Pancasila. Tetapi saat itu salah satu ulama warga Tanjung Priok dituding aparat sebagai provokator dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. Hal tersebut yang menyebabkan pertengkaran antara kedua belah pihak hingga merenggut korban jiwa. Dalam buku Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya berucap, peristiwa Tanjung Priok adalah hasil hasutan sejumlah pemimpin di sana. Melaksanakan keyakinan dan syariat agama tentu saja boleh. Tetapi kenyataannya ia mengacau dan menghasut rakyat untuk memberontak. Menuntut dikeluarkannya orang yang ditahan terhadap orang yang melanggar hukum. Ya tentu saja harus ditahan. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran HAM besar Tanjung Priok, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya kurangnya sikap toleransi, memiliki kesadaran yang rendah pada HAM. Faktor eksternalnya penyalahgunaan kekuasaan para aparat, penyalahgunaan teknologi oleh ABRI, aparat penegak hukum tidak tegas. 1. Pada tahun 1998, ada masalah utama yang menjadi sorotan, yaitu krisis ekonomi, maraknya KKN, dan kasus penembakan di kampus Trisakti. 2. Para mahasiswa dan elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan. 3. Mereka menuntut agar pemerintah melakukan tindakan atas merebaknya KKN yang menyeret negara ke jurang krisis moneter, bertepatan krisis finansial Asia. Kronologi tragedi Trisakti. Peristiwa ini merupakan pertikaian antara mahasiswa dan aparat keamanan yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia serta 15 orang lainnya luka-luka. Saat keadaan mulai mereda, tiba-tiba ada oknum yang mengaku sebagai alumnus atau tidak tamat berteriak dan mengatakan kata-kata yang kasar dan kotor ke arah massa. Hal tersebut menyebabkan mahasiswa bergerak menyerang dan menimbulkan aparat keamanan melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Berdasarkan tragedi Trisakti tersebut, kami dapat menyimpulkan faktor pelanggaran hak asasi manusia berat berasal dari internal dan eksternal. Faktor internalnya yang pertama, tidak memiliki kesadaran akan hak asasi manusia. Yang kedua, sikap egoisme dan mementingkan diri sendiri. Faktor eksternalnya yaitu penyalahgunaan teknologi oleh aparat keamanan. Sekian video presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun ucapan. Jangan lupa like, comment, and share untuk membantu kita dalam penilaian. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.